Jadi kalau ada orang yang marah dikritik, itu Abu Lahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, hari ini kita akan menampilkan yaitu Ustadz Abdul Somad. Beliau mengatakan bahwa zaman dulu pada masa Nabi yaitu ada seorang yang bernama Abu Lahab. Justru Abu Lahab itu anti dikritik. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang anti terhadap kritik, itu menurut Wasya seperti Abu Lahab dalam ceramah Ustadz Abdul Somad. Dan sekarang terjadi polemik kasus Rocky Gerung, di mana Rocky Gerung menurut dia mengkritik kebijakan Jokowi sehingga ada 38 laporan seluruh Indonesia melaporkan Rocky Gerung dengan berbagai kasus. Jadi menurut mereka ada berita bohong, ada ujaran kebencian, dan juga ada undang-undang ITE. Sehingga kasus ini lagi diproses sama pihak kepolisian. Dan ini akhirnya beberapa tokoh angkat bicara terhadap kasus Rocky Gerung ini. Dan menurut Rocky Gerung, dia hanya mengkritik tentang kebijakan Jokowi. Jadi menurut Rocky Gerung, mereka tidak bisa membedakan mana kritik dan menghina. Sehingga dari KSP, Kepala Staf Kepresidenan, akhirnya angkat bicara dan mengatakan bahwa beliau akan pasang badan. Dan Rocky Gerung juga menyentil bahwa orang yang mengatakan bahwa untuk pasang badan itu merupakan statement bukan seorang pejabat publik, melainkan seorang preman. Baik, sebelum kita lihat Ustadz Abdul Somad, baik, coba kita lihat dulu statement Rocky Gerung terhadap perbedaan kritik dan hinaan yang ditanyakan oleh wartawan Tempo dalam podcast Bocor Halus. Gua tertarik ya sama kritik-kritik lo adalah lo berani gitu. Dan lo mendasarkan kritik lo itu pada apa sehingga lo berani pada pesan-pesan itu. Ya, dasar dari kritik adalah keinginan untuk mengubah konstelasi. Kan itu kan. Nah, keinginan itu bisa dilakukan dengan perimbangan kekuasaan, perimbangan kekuatan, power game-nya di situ tuh. Ya. Kalau power game itu mesti dilakukan oleh DPR. Itu yang kita sebut partai oposisi. Ya. Tapi kan nggak ada itu, bahkan jangankan dia beroposisi itu, posisinya aja digoyang-goyang sama Jokowi udah linglung kan. Diajak ngopi ke sini, pindah perubahan, pindah pikiran. Jadi aku mengambil alih sebetulnya power game itu tuh. Tapi kan gue sendirian kan. Ya karena gue sendirian maka gue maksimalkan argumen yang basisnya konsep-konsep, kalimat-kalimat itu aja. Kan nggak mungkin voting di dalam pertarungan pikiran kan. Itu aja dasarnya, nggak ada lain. Berarti lo ikon oposisi sekarang ya Bang ya? Atau lo terima nggak disebut sebagai ikon atau simbol oposisi? Bukan gue terima, gue yang bikin sendiri. Jadi Rocky Gerung dalam hal ini mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Dia mengatakan adalah mengambil alih fungsi oposisi yang ada di PR. Jadi di DPR menurut Rocky Gerung selama ini kritik terhadap pemerintah atau pengawasan terhadap pemerintah yaitu kurang. Karena kita lihat memang selama ini DPR ya kurang bersuara. Apalagi oposisi, malah oposisi yang kita lihat bergabung bersatu dengan pemerintah seperti Gerindra. Jadi Rocky Gerung mengambil bagian tersebut, yaitu menjadi oposisi pemerintah walaupun dia bukan dari partai. Orang-orang yang kemudian mengadukan lu, bagaimana lu menilai mereka? Ya, bagaimana gue menilai orang yang nggak bisa menilai bahwa dirinya sendiri bermutu? Kan kalau dia bermutu dari awal dia bisa bedakan antara kritik dan hinaan. Berkali-kali gue bilang, bagaimana mungkin gue menghina barang? Kan nggak bisa kan? Yang dihinakan orang. Yang disebut martabat itu satu paket dengan menyebut human dignity. Nggak ada martabat kamera, martabat kopi. Kan martabat di dalam dirinya artinya martabat orang. Nah presiden kan bukan orang. Jadi ngapain dia tersinggung? Yang mampu tersinggung adalah martabat. Karena martabat itu ciri ontologis dari seseorang sampai dia meninggal, itu martabat dia melekat pada dia.
Jadi kalau presiden punya martabat 5 tahun lagi hilang dong martabatnya. Kan tidak tepat menyebut bahwa presiden punya martabat. Tapi banyak orang menilai lo ngeles aja nih dengan kemudian bilang yang gue nggak menghina orang gitu. Oh jelas gue akan ngeles karena pengetahuan gue lebih luas dari yang menuduh gue kan. Oke. Ya kalau pengetahuan lu luas pasti lu ngeles, tapi bukan ngeles karena lu menghindar, tapi lu tahu bahwa itu posisi yang sebenarnya. Jadi lu cari aja di mana ada definisi martabat. Dignity itu hanya melekat pada manusia itu. Nah, ini kita harus memahami lebih jauh apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Dia mengatakan dia hanya mengkritik. Jadi harus membedakan menghina atau mengkritik. Jadi yang dia kritik adalah presiden. Jadi bukan orangnya. Karena presiden itu bukan orang, bukan yang melekat maksudnya. Sehingga kasus Rocky Gerung ini muncul berbagai argumentasi-argumentasi di luar, ada yang pro maupun kontra. Dan akhirnya juga orang banyak memberi komentar-komentar apa sih itu kritik. Baik, coba kita dengar kata Ustadz Abdul Somad. Jadi Ustadz Abdul Somad mengatakan, jadi masa Nabi Muhammad dulu ada Abu Lahab. Abu Lahab ini sangat anti dengan kritik. Jadi jika ada orang yang anti kritik, maka kata Ustadz Abdul Somad seperti Abu Lahab. Baik, coba kita lihat langsung videonya. Setiap dia muslim, insya Allah dia akan menjadi cendekiawan. Kenapa begitu? Karena 4 unsur itu ada dalam diri muslim. Tentang masalah reading, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tentang masalah thinking, apalah tahfidu. Bahkan ada satu neraka khusus untuk orang yang tidak mau thinking. Apa nama nerakanya? Kalau sakar untuk orang yang tak salat, masalakakum fi sakar. Tapi ada khusus neraka untuk orang yang tidak berpikir. Apa kata mereka? Lau ma kunna min ashabis sa'ir, lau kunna na'qilu. Andai kami mau berpikir, ma kunna, pasti kami tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Fasuhqal li ashabis sa'ir. Makanya dulu ada namanya musawaqah otak internasional. Kita diperiksa otak Jepang layu. Sudah nggak sering dipakai. Yang menang Indonesia, jarang dipakai. Thinking, bagaimana berpikir. Lalu setelah itu kita ada pembacaannya itu tidak searah tapi kritik. Makanya Nabi Muhammad SAW itu Abu Jahal, Abu Lahab marah sama dia karena Nabi mengkritik. Seandainya Nabi cuma ngajak, ayo sholat, ayo puasa, ayo haji, mereka tidak akan marah. Tapi ketika dikritik, kenapa kamu masih menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tauhud, Na'am? Di situ marah Abu Jahal, di situ mengamuk Abu Lahab. Mereka sudah buat patokan yang paling tinggi itu Arab Quraisy. Di bawah Arab Quraisy itu Arab non-Quraisy. Di bawah Arab non-Quraisy itu orang berkulit putih. Di bawah itu baru berkulit hitam Habasyah. Ini jangan diganggu gugat. Tiba-tiba Nabi berkata, la farqa bainal Arabi wal Ajam, wala farqa bainal abyadi wal aswad. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Abu Lahab mau disuruh satu baris dengan Bilal. Ya ngamuk Bilal. Malah yang dijamin masuk surga Bilal. Ta'al Bilal. Sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami tidak pernah alaika baina yadayya fil jannah. Mendengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Oh, ngamuk mereka. Masa Bilal masuk surga? Bilal kampungnya Nubia, atas Mesir, bawah Sudan. Antara Mesir dengan Sudan, Nubia, Afrika Utara. Bapak Ibu tahu orang Afrika Utara warna kulitnya 2, hitam dan hitam sekali. Kok bisa ada yang masuk surga? Enak aja kata Abu Lahab. Aku yang keturunan Nabi. Abu Lahab itu anak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib anak Hasim, Hasim anak Abi Manaf, Abi Manaf anak Qusay. Keturunan adalah cucu cicit Ismail anak kandung Ibrahim. Jangan main-main nasab Abu Lahab. Marah dia, egoisnya bangkit. Kenapa? Kritik. Jadi kalau ada orang yang marah dikritik, itu Abu Lahab. Tapi tidak sampai dikritik saja. Banyak juga sekarang orang sudah kritik-kritik, tapi Nabi memberikan solusi. Problem solving. Nah, sangat jelas sekali ya kata Ustadz Abdul Somad. Jadi kalau ada orang yang marah dikritik, berarti itu Abu Lahab. Baik, coba juga kita lihat ini terbaru Ustadz Abdul Somad juga mengatakan beda antara kritik dan nahi mungkar. Seperti apa? Coba kita lihat dilansir dari channel Hi Guys Official. Beda antara kritik dengan nahi mungkar. Kritik itu asal berseberangan dengan
pendapat umum, opini publik. Oposisi. Kalau berjalan bersama, posisi. Kalau berseberangan, oposisi. Oposisi. Oposisi biasanya A kata rezim, B kata dia. Yang penting beda. Kalau nahi mungkar tidak begitu. Tidak selamanya orang itu salah. Kalau kebetulan dia keliru, luruskan. Tapi kalau dia benar, dukung, support. Jadi kritik itu tidak selamanya benar, walaupun tidak selamanya salah. Jadi saya tidak pakai kritik, saya tidak pakai oposisi, saya pakai istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita sudah mendengar ya kata Ustaz Abdul Somad, kritik itu tidak selalu benar dan tidak selalu salah. Jadi kalau misalnya ada kritik yang salah, ya diluruskan. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini akan menimbulkan argumentasi-argumentasi atau perdebatan-perdebatan pikiran. Jadi tidak perlu sampai dibawa ke proses hukum. Karena ini adalah adu argumentasi pikiran. Dan seperti kata Ustaz Abdul Somad, dalam hal ini juga beliau mengkritik tapi dalam konteks nahi mungkar. Jadi maksudnya Ustaz Abdul Somad juga memberikan kritik-kritik tapi dalam konsep nahi mungkar. Karena dalam ceramahnya, ya kita tahu juga Ustaz Abdul Somad adalah yang memberi pencerahan-pencerahan pada umat Islam melalui hukum-hukum Islam, melalui syariat-syariat Islam. Jadi beliau juga berbicara sesuai dengan kapasitasnya sebagai ulama. Baik, silahkan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng dan klik like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.